Oke, di bagian ketiga ini selanjutnya kita akan belajar tentang komponen yang biasa digunakan pada power supply. Kita akan belajar mengenal komponen serta simbol pada power supply. Ya, yaitu simbol-simbol komponen elektronikanya ya. Tapi sebelum itu saya akan memperjelas dulu karena simbol komponen elektronika itu bisa berbeda antara satu dan yang lain. Maksud saya begini, yang saya tahu ada standar logo atau simbol lambang elektronika itu dibagi menjadi 3 biasanya. Yang saya tahu itu standar Eropa, standar Amerika, dan standar Jepang. Nah, ada yang sebagian menggunakan logo standar Jepang, ada juga yang menggunakan simbol atau logo standar Amerika. Nah, Indonesia biasanya ya mengikuti standar Jepang. Oke. Nah, jika Anda perhatikan dengan seksama, semua komponen elektronika pada bagian power supply itu hampir semuanya menggunakan komponen yang relatif sama atau identik, artinya nggak jauh berbeda. Coba kita perhatikan sebagai contoh. Ini adalah power supply. Kita bandingkan satu per satu antara power supply satu dan power supply yang lainnya. Kita bandingkan ya, ini power supply monitor dan ini power supply TV. Kenapa saya menyebutkan hampir semua komponen yang digunakan pada power supply itu hampir identik, semuanya sama, tidak jauh. Coba Anda lihat. Kita bahas bagian primernya dulu ya. Bagian primer adalah bagian yang pertama masuk listrik PLN ini. Ini power supply monitor, colokan listriknya seperti ini. Ada 3. Kalau ini TV cuman 2. Lihat, ini adalah AC atau listrik PLN. Ini listrik PLN. Kedua, lihat ada elko besar di sini. Di sini juga ada elko besar. Power supply TV. Lanjut, di sini ada fuse. Di sini juga ada fuse. Ada lilitan di sini. Di sini juga ada lilitan. Ada dioda. Ini dioda bridge. Ini model lama. Diodanya jumlahnya 4. Kalau ini sudah modern, sudah disatukan menjadi satu paket seperti ini. Dan lain-lain. Semua sama. Coba lihat yang lain. Nah, ini juga sama kan? Ada dioda 4, ada elko besar di sini. Ada lilitan, ada fuse, ada colokan listriknya di sini. Sama semua. Yang membedakan itu tata letak komponen. Kedua, jumlah komponen. Antara satu yang lainnya bisa lebih banyak, ini lebih sedikit. Tata letaknya bisa ini menghadap ke sini, ini menghadap ke sana. Ketiga, jenis komponennya. Jenis komponen bisa saja berbeda, tapi kegunaannya sama. Keempat, bentuk ukurannya dan warna. Bisa saja ini warnanya hitam, yang ini kuning,
ya macam-macam lah warna dan bentuk ya. Yang terakhir yang kelima, sirkuit tambahan. Jadi bisa saja di sini ada sirkuit tambahan untuk apa, atau di sini sedangkan di sini tidak ada. Ya itu saja yang membedakannya, tapi prinsip dan cara kerjanya power supply itu sama. Oke, sekarang kita akan mengenal komponen-komponen apa saja atau simbol-simbol komponen yang ada pada power supply itu. Kita mulai pertama dari colokan listrik ini, colokan PLN ini. Nah, ini ada yang 3, ini tengah ground, ada yang 2, cuman 2 seperti ini. Nah, 2 seperti ini. Simbolnya seperti ini yang saya tunjukkan dengan garis merah ini. Nah, ini adalah simbol AC atau alternatif current, artinya colokan listrik PLN masuk pertama mulai dari sini. Selanjutnya adalah nomor 2 adalah fuse atau sering disebut sikring. Sikring ini bentuknya seperti ini dan simbol elektronikanya seperti ini, dilambangkan dengan huruf F. Ya, F. Ini huruf F. Sikring bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang putih seperti ini, ada yang transparan seperti ini, tapi kegunaannya sama. Komponen ketiga adalah varistor. Nah, di sini nggak ada ya varistor. Coba saya lihat yang power supply ini. Nah, salah. Nah, yang ini komponen standar yang ada power supply. Berikutnya adalah varistor ini dengan logo atau simbol seperti ini dan mempunyai dilambangkan dengan huruf VA, Z atau RV atau ZNR. Kalau ini kita lihat lambangnya VA, nah, artinya varistor. Nah, varistor ini tidak selalu ada di semua power supply internal komponen varistor ini. Di sini tidak ada. Nah, di sini nggak ada. Kalau di sini ada. Selanjutnya nomor 4 adalah lilitan ini. Ini lilitan, di sini juga ada lilitan atau coil. Nah, ini coil seperti ini. Bentuk bisa berbeda-beda ya, tergantung pabrikannya. Sini bulat, di sini seperti ini. Yang simbolnya adalah dilambangkan dengan huruf L dan simbolnya seperti ini. Selanjutnya nomor 5 adalah NTC atau singkatan dari negatif temperatur coefficient. Nah, ini komponennya, huruf bertuliskan NTC, atau selain tulisan atau dilambangkan dengan abjad NTC, biasanya dilambangkan juga dengan abjad TH atau R dengan logonya atau simbol elektronikanya seperti ini.
Nomor 6 selanjutnya adalah dioda bridge. Nah, ini dioda bridge. Seperti ini bentuknya. Ini adalah dioda yang sudah satu paket, mempunyai 4 kaki. Sedangkan yang model lama adalah seperti ini. Nah, sebentar. Nah, model lama itu seperti ini. Berjumlah masih 4 dioda yang belum disatu paketkan seperti yang ini. Dengan lambangnya berlogo atau simbol elektronikanya huruf D dan simbolnya seperti ini. Nomor 7 adalah elko besar ini. Ini adalah elko besar bagian primer power supply, disebut juga main kapasitor atau big filter kapasitor, atau orang sering menyebutnya elko besar. Elko, ada yang menyebutnya elko 300 volt. Nah, elko ini mempunyai kutub yang berbeda antara positif yang ada garis seperti ini dan elko besar ini mempunyai 2 kutub yang negatif, garis putih ini, dan yang positif. Ini adalah kaki positif dan ini adalah kaki negatif. Jadi jangan salah jika kompon ini rusak, pemasangannya jangan terbalik. Jika terbalik kan meledak, karena ini mempunyai kutub yang berbeda. Ini adalah elko polaritas, mempunyai polaritas, artinya mempunyai kutub positif dan negatif. Dilambangkan dengan abjad atau huruf C dan simbolnya. Nomor berikutnya adalah nomor 8, adalah kapasitor biru. Nah, ini kapasitor biru atau disebut juga kapasitor tegangan tinggi. Mengapa disebut tegangan tinggi? Karena arusnya atau tegangannya yang mengalir di kakinya ini tegangannya sangat tinggi. Nah, kapasitor ini juga sama dengan kapasitor ini, logo atau lambangnya seperti ini, dan abjad atau simbol abjadnya sama seperti ini, C. Cuman perbedaannya kapasitor biru ini tidak mempunyai polaritas, artinya tidak mempunyai kutub seperti yang besar ini. Artinya boleh terbalik masangnya. Tidak apa-apa, berbeda dengan ini. Ini juga kapasitor tapi mempunyai polaritas, mempunyai kutub, yang ini tidak. Selanjutnya nomor 9, pasti sudah tidak asing lagi dengan komponen ini. Nah, nomor 9 adalah resistor. Ini juga resistor, yang ini juga resistor. Dilambangkan dengan huruf R atau simbol gambarnya seperti ini. Semua pasti komponen elektronika akan ada komponen seperti ini. Inilah resistor. Nomor 10 adalah dioda Zener. Dilambangkan dengan huruf ZD atau D. Nah, seperti ini simbolnya. Ingat, tidak semua power supply internal ya menggunakan dioda Zener ini. Jadi tidak semua menggunakan komponen seperti ini bentuknya dioda Zener. Merah ini ada strip hitam. Ini ada dioda Zener.
dan ini juga. Sebentar, kurang fokus. Nah, ini dioda Zener.